Terima kasih buat semuanya yang sudah mengunjungi dan bantu support channel Dongeng Donghua ini. Semoga selalu dilancarkan usahanya, dimurahkan rezekinya, dan dimudahkan segala urusannya. Bagi yang baru bergabung, jangan lupa bantu subscribe. Aktifkan tanda lonceng. Klik like, komen, dan share channel Mimin ke penjuru alam semesta. Oke, mari kita kancutin ceritanya. The First Order, atau Di Sulai. Dari bab 1231 sampai bab 1235, di channel Dongeng Donghua. Bab 1231, Pergi. Miasma yang disebut adalah gas pembusukan yang dihasilkan oleh daun dan bangkai hewan yang disimpan di hutan selama bertahun-tahun. Setelah menghirup miasma, gejala-gejala seperti sakit kepala, sinkop, syok, dan gatal-gatal kulit dapat terjadi. Untungnya, Zhang Baogen adalah orang yang luar biasa. Fungsi kardiopulmoner dan fungsi metaboliknya jauh melebihi orang biasa. Itu stabil. Xiao Liren duduk di samping, bersandar pada kotak logam besar, makan makanan ringan. Dalam beberapa bulan terakhir, Li Shentan dan Si Liren telah membangun rumah mereka sendiri di sini, rumah kayu 2 lantai. Menurut kebiasaan kebangsaan Lian, Si Liren memiliki status yang lebih tinggi sebagai seorang gadis dan tinggal di lantai atas. Sementara Li Shentan tinggal di lantai pertama. Ini juga dianggap sebagai pergi ke pedesaan untuk mengikuti kebiasaan. Dulu, Riak biasa melewati gedung kecil ini setiap hari, namun sekarang, Suster Lianhua berjalan ke sini 5 atau 6 kali sehari untuk mengantarkan pakaian bersih dan menyiapkan makanan. Saudari tertua yang antusias, Lianhua, hampir mengatakan untuk memeriksa tubuh Zhang Baogen. Hal ini membangkitkan kecemburuan pria lain di desa. Pada saat ini, Si Liren sedang memakan buah yang diawetkan yang dikirimkan oleh saudari Lianhua, dan bertanya, "Broter Shentan, kita akan pergi sekarang." Li Shentan menoleh ke belakang dan tersenyum dan berkata, "Mengapa kamu mengatakan itu?" "Kupikir pikiranmu tidak ada lagi di sini," Si Liren bergumam, "dalam 1 jam, kamu sudah bergumam 2 kali, aku tidak tahu apa yang terjadi dengan Ren Xiaosu. Jadi kamu harus meninggalkan Xiu Zusu. Tapi saya ingin tahu, bagaimana dengan saudari Lianyi ketika Anda pergi? Apakah Anda akan membawa mereka? Mereka sangat pandai berkelahi dan harus bisa membantu kami." "Saya tidak bisa membawa mereka," kata Li Shentan sambil tersenyum, "dunia luar semakin berbahaya. Lebih baik bagi mereka untuk tetap di Xiu Zuzu, dilindungi oleh mayat emas dan perak. Saya pikir bahkan jika seseorang ingin melakukan perjalanan melalui gunung dan sungai, juga sulit untuk menyerang di sini. Ada penghalang racun alami di dekat Zuzu, dan lingkungan alami relatif keras, yang tidak cocok untuk pawai skala besar. Bahkan orang luar biasa seperti Zhang Baogen akan direkrut, apalagi orang biasa. Karena itu, siapapun dengan otak kecil tidak akan mengirim pasukan ke sini untuk mati. Bahkan jika seseorang mengirimnya, klan Lian lebih akrab dengan tempat ini daripada musuh, dan ada terlalu banyak tempat untuk bersembunyi dan mundur, dan tidak ada yang bisa menemukan mereka. Li Shentan pasti tidak bisa menculik orang-orang Lian untuk pergi bersamanya untuk meningkatkan dukungannya." Si Liren memandang Li Shentan dan berkata, "Lalu kapan kita akan pergi?" "Ayo pergi ketika Baogen bangun," kata Li Shentan. "Wow," mata Si Liren melebar, "Li Shentan, mengapa kamu tidak membiarkan aku tetap juga? Apakah kamu tidak takut bahwa aku mungkin dalam bahaya ketika aku pergi keluar?" Li Shentan tersenyum dan berkata, "Bagaimana bisa Xiao Liren begitu kuat, bagaimana ia bisa menghadapi bahaya?" "Ya," Si Liren tersenyum senang. Malam itu, Zhang Baogen akhirnya terbangun dan berbalik. Begitu dia membuka matanya, dia langsung melompat dan melihat sekeliling. Li Shentan duduk di pinggir dan mengutak-atik kolam api dan tersenyum, "Kakek benar-benar tidak melatih Anda dengan sia-sia, tetapi sekarang Anda agak seperti hidup di masa-masa sulit." "Saudara Shentan," mata Zhang Baogen berbinar, "saya ingat saya tersesat di hutan awan dan kemudian pingsan. Bagaimana Anda menemukan saya? Tempat di mana kamu pingsan tidak jauh dari benteng dari klan Lian. Seseorang mengendalikan mayat perak untuk mengumpulkan obat-obatan, tetapi kamu dijemput," kata Li Shentan sambil tersenyum. "Selain itu,
Pihak lain tampaknya masih ingin terus memetiknya, memetik Yin untuk mengisi kembali Yang dan memilih Yang untuk mengisi kembali Yin. Zhang Baogen tiba-tiba menggigil, mengapa? Apakah ada hantu perempuan di pertunjukan ini di Zuzu? Tidak ada hantu perempuan, ada banyak saudara perempuan tertua, Li Sentan tertawa riang. Mari kita bicara tentang apa yang terjadi pertama kali, mengapa Anda meninggalkan telepon satelit untuk menunjukkan Zuzu? Central Plains tampaknya telah dikendalikan oleh kecerdasan buatan. Ketika aku menyelidiki Wang di penghalang ke-73, penghuni seluruh penghalang di sana ternyata seperti robot pada saat yang sama, mata mereka benar-benar tidak fokus. Dan mereka berlubang seperti jurang. Zhang Baogen berkata dengan ketakutan yang masih ada, saya juga berhasil melarikan diri dari pengepungan. Pada waktu itu, ada orang-orang aneh dan luar biasa lainnya di penghalang ke-73, dan mereka terjebak di tengah jalan. Li Sentan mengerutkan kening, tampaknya masalah ini terkait dengan gunung api suci yang disebutkan oleh kakek saya sebelumnya. Gunung suci mungkin merupakan basis produksi robot nano besar. Lalu, apa lagi yang Anda lihat di Baogen? Orang-orang menyimak channel Dongeng Donghua yang dikendalikan itu tidak mengejar saya, jadi mereka beralih ke barat daya. Kecepatan mereka tidak cepat, mungkin dengan kecepatan rata-rata orang biasa, kata Zhang Baogen, banyak orang bahkan mencoba mengejar saya. Sepatu usang, tetapi mereka bahkan tidak melihat sol mereka, dan kemudian kaki mereka usang, meninggalkan jejak kaki berdarah satu demi satu di tanah. Itu seperti orang yang aku kendalikan keluarga Li saat itu, kata Li Sentan dengan emosi, kemana kendaraan yang keluar dari penyelidikan kakek tentang Gunung Suci pergi. Zhang Baogen ragu-ragu dan berkata, semua penghalang telah dikunjungi, tidak hanya penghalang, tetapi juga padang rumput. Hutan yang tidak berpenghuni di selatan juga ada di sana. Hanya dalam beberapa saat upaya, Li Sentan menyadari bahaya, saya takut bahwa penduduk dan pengungsi dari seluruh dataran tengah semua dalam perjalanan ke barat daya dan barat laut. Itulah berapa banyak orang, bahkan jika kekuatan barat daya dan barat laut makmur dan mau membunuh kelompok warga sipil ini, tetapi tidak dapat menghentikan kemajuan mereka, kan? Selalu ada orang-orang di militer yang mengolok-olok bahwa peluru dalam pasukan adalah yang paling tidak bernilai, karena terlalu banyak peluru dan tidak sulit untuk menghasilkannya. Melihat bahwa sekarang ada situasi yang begitu menakutkan sehingga tidak ada yang pernah membayangkan, musuh di barat daya dan barat laut mungkin lebih dari peluru yang mereka cadangan. Bahkan jika semua orang benar-benar penembak jitu, satu peluru sesuai dengan satu nyawa, setelah peluru dipukul, musuh tidak dapat dibunuh. Terlebih lagi, semua orang tidak dapat membunuh musuh dengan satu tembakan. Li Sentan berdiri dan berkata, Baogen, beristirahatlah dengan tenang di sini. Hal berikutnya tidak lagi cocok bagimu untuk berpartisipasi. Zhang Baogen tertegun sejenak, bagaimana dengan Anda, saudara lelaki Sentan? Xiao Liren dan aku akan pergi malam ini, kata Li Sentan. Liren, ayo pergi. Xiao Liren sedang makan daging babi kering, dan langsung terkejut, begitu mendesak. Yah, jika kamu pergi di malam hari, orang-orang Lian seharusnya tidak dapat menemukannya, kata Li Sentan. Mereka juga tidak punya banyak barang di sini. Si Liren diam-diam memasukkan setumpuk makanan ringan ke dalam kotak logam yang membawa Chen Wudi, dan kemudian membawa kotak itu di belakangnya. Perasaan ini seperti meminta kakaknya yang tak terkalahkan untuk membantu menjaga makanan ringan. Namun, ketika Li Sentan hendak berjalan keluar dari gedung kecil, dia tiba-tiba berbalik. Dia mengambil kertas dan pena, dan dengan serius menulis tindakan pencegahan, ketika bawang putih mengering, itu harus dengan api kecil, dan diputar 2 kali 1 jam selama 8 jam. Ketika anggur disuling 2 kali, Anda harus menjelaskan semua ini. Li Sentan yang khawatir bahwa setelah dia pergi, orang-orang Lian akan melupakan prosesnya. Ketika orang-orang di suku sakit lagi, semua orang akan buta. Dia terus menulis, ingat, jika Anda bertemu orang luar, Anda harus menggunakan mayat emas, perak, dan perunggu untuk bertemu musuh, dan ingat untuk tidak mendekati mayat hewan aneh. Untuk menjelaskan masalah ini, saya khawatir robot nano mengendalikan makhluk lain untuk mendekati desa, dan kemudian mengendalikan orang-orang dari klan Lian. Jika Anda bertarung dengan mayat emas atau perunggu, Anda tidak perlu khawatir.
Tidak peduli seberapa kuat robot nano yang dikendalikan oleh kecerdasan buatan, mereka tidak dapat mengendalikan orang mati. Baru setelah dia menjelaskan semua ini dia menghela nafas panjang. Si Liren memandangnya, dan dia menemukan bahwa Li Sentan tidak terlalu peduli tentang apapun untuk waktu yang lama. Terakhir kali saya memikirkan orang lain adalah ketika saya membantu Ren Xiaosu. Saudaraku Sentan, mengapa kita tidak pergi? Kata si Liren. Tidak, kata Li Sentan sambil tersenyum, kita harus pergi ke Central Plains untuk memastikan bahwa kakek aman, dan masih ada hal-hal yang harus dilakukan. Ao, si Liren berkata, dengarkan kamu, tetapi jangan kamu mengucapkan selamat tinggal pada saudari Lianyi. Tidak, Li Sentan menggelengkan kepalanya. Di mana kita pergi? Si Liren bertanya. Kamu tidak bisa melewati gerbang, kata Li Sentan, mayat emas Lianyi ada di sana. Mari kita pergi dari rumah Bibi Lianyun. Ketika Zhang Baogen melihat bahwa mereka benar-benar akan pergi, dia langsung cemas, tunggu sebentar, saudara Sentan, tunggu aku pulih 1 malam, dan aku akan pergi denganmu. Li Sentan tersenyum dan berkata, mengapa kamu pergi? Aku bukan orang yang suka bertarung. Sebagus apa surga ini, mungkin tujuanmu ditakdirkan untuk berada di sini. Sebelum meninggalkan benteng, Li Sentan melihat kembali surga ini, berpikir bahwa ia mungkin menghabiskan waktu paling bahagia dalam hidupnya di sini. Tidak terlalu banyak kekhawatiran, tidak perlu menghadapi bahaya, melakukan trik sulap untuk kakak perempuan dan bibi, semua orang akan melihat diri mereka sendiri dengan kejutan. Dan kemudian bertepuk tangan seperti anak kecil. Ada bacon harum di sini, irisan daging tebal terlihat sangat berminyak, tetapi mereka tidak merasa berminyak sama sekali setelah 1 gigitan, sebagai gantinya, mulut penuh aroma. Ada juga orang-orang sederhana di sini, dan hal favorit mereka untuk dilakukan setiap hari adalah berjemur di bawah sinar matahari. Jika diberi kesempatan, Li Sentan bersedia untuk kembali ke sini setelah semua kekacauan. Awalnya, Li Sentan ingin pergi ke selatan untuk menonton topan, tetapi dia berhenti di sini. Langkah kaki para pelancong dipertahankan oleh pemandangan di sepanjang jalan, sehingga tidak perlu peduli jika mereka mencapai akhir. Hanya saja Li Sentan lebih tahu daripada yang lain bahwa tidak ada yang selamat di era ini. Seseorang harus melakukan apa yang harus dilakukan. Dia juga berutang janji pada Ren Xiaosu. Ayo pergi, Li Sentan tersenyum. Di malam hari, Li Sentan berjingkat-jingkat keluar dari desa, Xiao Liren jauh lebih santai, dia bisa terbang. Namun, mayat emas tua, yang seharusnya berdiri di gerbang benteng, sudah berdiri di luar pagar kayu benteng menunggu Li Sentan. Di tengah malam, lelaki tua Jin Kors tidak terlihat menakutkan, tapi lebih baik. Hanya saja Li Sentan tahu bahwa kebaikan hanyalah penampilan, dan bahwa kekuatan tempur yang satu ini cukup kuat untuk mengayunkan sebagian besar yang luar biasa di Central Plains. Ada suara langkah kaki di hutan, dan riak-riak itu menatap Li Sentan dengan tenang, aku tahu sejak kapan temanmu dibawa kembali ke benteng, mengapa kau pergi sekarang? Li Sentan berkata dengan serius, saya punya alasan untuk pergi. Maukah kamu kembali saat itu? Lianyi berkata, kamu berkata pada kotak, aku tahu kamu tidak ingin berbohong kepada orang yang ada di dalam kotak. Selama beberapa bulan terakhir, Lianyi juga belajar sedikit tentang Li Sentan. Li Sentan tidak bisa tertawa atau menangis, mengapa kamu masih memberitahunya? Itu tidak ada hubungannya dengan dia, dia tidak peduli tentang itu. Kamu bohong padaku, kata Lianyi. Baiklah, mari kita mainkan permainan lemparan koin. Jika potretnya langsung, maka kamu biarkan aku pergi, kata Li Sentan, jika itu sisi negatifnya, bahkan jika kamu menang, aku akan tetap di sini. Ripple berpikir sejenak dan berkata, tidak, jika itu positif, aku akan berjalan bersamamu, jika negatif, kamu akan tetap di sini. Li Sentan terpana sesaat, dia mengeluarkan koin perak di sakunya dan melambungkannya tinggi ke langit dengan ibu jarinya. Mata yang beriak mengikuti koin perak itu dan mengangkatnya. Ketika koin perak bergulir di udara, itu membuat suara yang jernih. Tetapi ketika koin perak itu terbalik, mata Ripple perlahan-lahan menjadi kusam. Li Sentan menghela nafas, bahkan dia juga mengendalikan yang transenden, tetapi cukup sulit untuk mengendalikan penguasa transenden seperti Ripple.
Bukan karena dia tidak cukup kuat, tetapi bahwa semangat dan kehendak, sebagai bidang rumah masing-masing orang, memiliki keuntungan besar dalam dirinya sendiri. Jika Anda ingin pihak lain menyerahkan alam bawah sadar Anda, maka Anda harus jauh lebih kuat daripada pihak lain. Tapi sekarang berbeda. Li Shentan tahu bahwa semakin mudah Lianyi dihipnotis di depannya, itu berarti Lianyi lebih percaya padanya. Hipnosis, seseorang yang mempercayai dirinya sendiri, akan selalu merasa sedikit tidak nyaman di hatinya, tetapi Li Shentan tahu bahwa meskipun ini mungkin pertama kalinya, itu jelas bukan yang terakhir. Si Liren berkata ke samping, bukankah Anda mengatakan itu di depan Brother Invincible, Anda tidak lagi menghipnotis orang baik. Li Shentan menoleh dan tersenyum kepadanya, tapi kali ini untuk kebaikan, saya yakin dia akan mengerti. Setelah berbicara, Li Shentan berkata kepada Lianyi lagi, kembalilah ke tempat tidur sekarang. Ketika matahari pertama bersinar di wajahmu besok, kamu akan bangun. Bukannya aku tidak ingin tinggal, ini aku. Ada satu hal lagi yang harus dilakukan. Begitu suara itu jatuh, Li Shentan berjalan menuju utara. Si Liren melayang di samping Li Shentan dan berkata dengan lembut, Suster Lianyi menangis. Li Shentan berhenti sejenak, tapi dia tidak pernah menoleh ke belakang. Bab 1232, Hitungan Mundur Menuju Peradaban. Bencana sesungguhnya telah dimulai. Puluhan juta orang dari dataran tengah secara tidak sadar dikendalikan untuk berbaris ke barat daya dan barat laut, jika Anda melihat ke bawah dari langit tanah Kyushu. Anda akan merasa bahwa sosok hitam dan menghancurkan seperti kipas besar, berguling ke arah barat. Central Plains kosong, 10 kamar dan 10 kosong. Pasar sayur asli yang ramai, toko-toko pasar malam yang semula semarak, dan jalan panjang yang semula sibuk semuanya menjadi kosong. Sesekali, embusan angin akan meniup sampah kertas dan plastik di tanah ke udara. Dunia sepertinya mendingin seketika. Semua orang meninggalkan rumah mereka dan dimanipulasi menuju takdir yang tidak diketahui. Barat Daya, atau Barat Laut. Dataran Barat Daya dan Dataran Tengah tidak terhubung, karena ada hutan sepanjang 500 km yang melintasi di antara mereka. Ketika Southwest ingin melakukan bisnis dengan Central Plains, pertama-tama mereka meminjam rute dari Northwest dan kemudian dipindahkan ke Central Plains. Ketika Barat Daya merumuskan strategi militer, hutan itu sendiri adalah penghalang alami dalam peperangan militer, karena tentara mekanik manapun yang ingin melintas di sini harus membayar mahal. Kendaraan lapis baja, unit tank, dan unit artileri sulit untuk dipindahkan ke sini. Ada jalan tanah di antara hutan, tetapi masalahnya adalah jalan tanahnya tidak kuat, begitu kendaraan mesin berat lewat, jalan akan segera runtuh. Jika Anda mati, Anda akan melewati beberapa kendaraan off-road. Namun, kekuatan manusia yang dikendalikan oleh Zero lebih sederhana dan kasar, dan penduduk yang dikendalikan itu benar-benar menembus hutan tanpa gangguan. Tidak ada kendaraan, tidak ada persediaan, dan jutaan orang berjalan masuk, seolah-olah mereka harus melewati 500 km tanah tak bertuan. Kerumunan itu diam. Ada anak-anak, orang tua, wanita, pria, dan banyak prajurit. Persenjataan dataran tengah sebenarnya melebihi jumlah prajurit, misalnya, setelah banyak perang, seluruh militer dataran tengah hanya memiliki sekitar 300.000 prajurit. Tetapi jumlah senjata api telah mencapai 1,2 juta, dan ini merupakan perkiraan konservatif, dan jumlah peluru bahkan lebih. Jika Central Plains tidak berperang melawan korps ekspedisi, jumlah ini akan lebih mengerikan. Kedengarannya berlebihan, tetapi persenjataan konsorsium selalu beberapa kali lipat jumlah prajurit. Oleh karena itu, dengan kata lain, musuh yang menghadap barat daya dan barat laut tidak semuanya warga sipil dengan tangan kosong, tetapi tentara yang membawa senjata dan amunisi. Tubuh manusia biasa mungkin tidak mampu seperti tentara, tetapi di bawah kendali nol, semua orang dapat menguasai keterampilan militer yang paling khusus. Setiap orang dapat melakukan penembakan yang tepat, pertempuran jarak dekat, dan peledakan cepat. Bahkan anak-anak pun sangat jelas tentang kelemahan tubuh manusia. Lebih tepatnya, bukan karena anak-anak tahu betul, tetapi nol sangat jelas. Tentu saja, kekuatan anak-anak tidak cukup untuk mendukung serangan itu, yang paling menakutkan adalah masih muda dan setengah baya di kerumunan.
Orang sering menggambarkan kekuatan elit sebagai mesin presisi. Tetapi semua orang yang menyimak channel Dongeng Donghua tidak pernah tahu betapa mengerikannya ketika pasukan yang benar-benar tidak dapat dibedakan dari mesin presisi muncul. Pembajakan rudal. Pangkalan militer pasukan rudal Qingxi Barat Daya telah diserang oleh nol, dan segala sesuatu yang terkait dengan sistem telah menjadi besi tua. Qingxi harus kembali ke metode pertempuran paling primitif di era senjata termal. Yang bisa mereka andalkan hanyalah senjata api dingin di tangan mereka. Untungnya, kemajuan unit ini tidak cepat. Ketika orang-orang biasa tanpa pelatihan mulai melakukan perjalanan jarak jauh, lepuh mulai muncul di telapak kaki mereka. Jika mereka tidak dirawat, sejumlah besar infeksi bakteri dan bisul kulit akan muncul di antara kerumunan. Nol tidak memungkinkan manusia untuk terus maju tanpa peduli hidup dan mati, karena orang-orang yang hidup ini adalah pembawa servernya. Menjaga pembawa server sebanyak mungkin juga merupakan sesuatu yang perlu dipertimbangkan. Akibatnya, kerumunan dengan Sol Usang akan berhenti sendiri dan beristirahat di tempat. Di tengah kerumunan, beberapa orang mengumpulkan berbagai herbal, diselingi untuk mengobati luka bagi mereka yang terluka. Setelah lukanya sembuh, kerumunan akan berangkat lagi. Selama periode ini, semua orang akan menggunakan metode yang paling tepat untuk menghilangkan kelelahan otot dan mengurangi simpul otot dan akumulasi asam laktat. Ini hanya metode perawatan yang paling dasar. Keseimbangan kemenangan telah miring, dan Zero tampaknya tidak terburu-buru untuk menikmati kemenangan. Kerumunan besar ini, seperti koloni semut, melakukan tugasnya sendiri. Dibandingkan dengan kerumunan yang dikendalikan oleh Li Sentan, mereka lebih tertib, lebih terkendali, dan lebih menakutkan. Meskipun kerumunan yang dikendalikan oleh Li Sentan tidak takut mati, Zero lebih baik dalam mengelola segalanya. Jarang membuat kesalahan. Tidak ada jalur suplai untuk orang banyak. Setelah memasuki hutan, ada sekelompok orang khusus untuk menyediakan pasokan bagi semua orang. Mereka memetik semua buah yang bisa dimakan dan berburu semua binatang buas dan serangga yang bisa dimakan. Terbang di langit, berlari di tanah, akar pohon, daun, berbagai serangga, semuanya bisa menjadi makanan. Akibatnya, pemandangan paling mengerikan muncul, kerumunan itu berjalan dan mengunyah serangga yang bersih, kaki panjang mereka berjuang dan bergetar di antara gigi mereka. Akibatnya, pemandangan paling mengerikan muncul, kerumunan itu berjalan dan mengunyah serangga yang bersih, kaki panjang mereka berjuang dan bergetar di antara gigi mereka. Setelah makan serangga, mereka akan terus makan daun dan buah-buahan, tahu persis apa yang bisa dan tidak bisa dimakan. Menurut tinggi dan berat masing-masing orang, itu menghitung energi yang harus dikonsumsi setiap orang, 43% protein, 22% lemak, 0,1% berbagai vitamin, dan 17% karbohidrat. Nol tidak pernah peduli dengan nutrisi yang dibutuhkan tubuh manusia, mungkin berasal dari rimpang, mungkin dari air, mungkin dari serangga, mungkin dari buah. Yang dibutuhkan hanyalah mempertahankan fungsi normal tubuh manusia. Tanpa rasa, tanpa rasa. Selama perjalanan, hanya perlu 1 minggu, bukan hanya orang-orang ini tidak jatuh sakit, tetapi bentuk tubuh mereka menjadi sehat dengan kecepatan yang terlihat oleh mata telanjang. Orang gemuk menurunkan berat badan dengan cepat, sementara orang kurus semakin kuat. Semua indikator seperti lipid darah dan tekanan darah dalam tubuh mereka mendekati standar sehat. Dalam kontrol nol, tidak ada yang akan mengganggu olahraga karena kelelahan dan emosi negatif lainnya, sama seperti banyak orang tidak dapat menanggung rasa sakit ini dalam proses kebugaran manusia. Tetapi kecerdasan buatan tidak peduli. Orang tidak punya waktu untuk menonton TV, membaca koran, dan mendengarkan radio. Orang tidak lagi menikmati pemandangan dan makanan. Semua yang mereka lakukan di jalan adalah untuk melangkah lebih jauh dan memaksimalkan tubuh mereka sebelum mereka mencapai medan perang. Kemungkinan saldo. Ketika mereka tiba di medan perang, tidak ada yang takut mati. Setiap kehidupan hanya melayani kata kemenangan, dan tidak ada perbedaan antara hidup dan kehidupan. Perjalanannya panjang, dan pergerakan orangnya lambat. Tetapi semua orang mengerti bahwa cepat atau lambat, kerumunan ini akan tiba di barat daya dan barat laut suatu hari. Tampaknya peradaban manusia benar-benar mulai menghitung mundur dari saat ini. Bab 1233, untuk besok.
Ketika kerumunan perlahan menembus hutan barat daya, kekuatan utama Qing mulai membangun garis pertahanan di tepi hutan. Gunung Suanen, Gunung Laifeng, dan Gunung Yongsun telah dibangun menjadi sepotong besi. Di belakang garis pertempuran, ratusan pangkalan depan terhubung untuk membentuk jaringan pasokan logistik yang sangat besar. Setelah penyatuan kembali barat daya, keluarga Qing mereorganisasi semua pasukan dan mengatur kembali semua pasukan menjadi 2 kelompok A dan 1 kelompok B, dengan jumlah total 230.000. Apa yang disebut pasukan kelompok kelas A berarti pasukannya sepenuhnya dan memiliki amunisi yang cukup, siap untuk pergi ke medan perang untuk mempersiapkan pertempuran. Tentara kelompok kelas B tidak sepenuhnya memiliki staf dan perlu ditambah. Tetapi sekarang, apakah itu kategori A atau kategori B, apakah Anda penuh atau tidak, pertempuran paling kejam akan dimulai. Ada 46 hambatan di seluruh barat daya, jumlah orang dihitung dengan sensus pertama, ditambah jumlah total pengungsi adalah 9,6 juta. Sebenarnya, jumlah orang di barat daya pada awalnya lebih besar, tetapi situasi di barat daya mirip dengan di dataran tengah, dan mereka juga pernah mengalami perang besar. Ketika penghalang nomor 112 dan penghalang nomor 113 pingsan, mereka diserang oleh subjek uji, dan angka kematian melebihi 80%. Meskipun hambatan sekarang dibangun kembali, jumlah total dari 2 hambatan baru ini tidak lebih dari 100.000. Dalam pertempuran pertama Li, Yang, dan Qing, sulit untuk menghitung jumlah korban, ada juga sejumlah besar warga sipil yang melarikan diri ke dataran tengah dan barat laut, menyebabkan hilangnya populasi besar. Akibatnya, bahkan ada puluhan ribu orang mensubscribe channel Dongeng Donghua di beberapa penghalang Li yang asli. Qing Yi sudah kembali ke garis depan saat ini. Sebagai komandan militer tertinggi, komandan 3 pasukan perlu melapor langsung kepadanya. Mungkin para prajurit dan petugas di bawah tidak tahu apa yang akan mereka hadapi, tetapi Qing Yi sangat jelas. Untungnya, Qing Zheng menjelaskan kepadanya bahwa unit rudal harus memisahkan rudal dan kendaraannya. Jika tidak, setelah intelijen buatan menyerang pangkalan militer unit rudal, saya khawatir rudal Qing akan jatuh di kepalanya. Hari-hari ini, pasukan Qing mencoba mengirim lebih dari selusin tim pengintai untuk pergi lebih dalam di hutan, mencoba menghitung jumlah musuh dan kecepatan perjalanan sebanyak mungkin. Namun, semua pasukan pengintai jatuh sia-sia. Qing Yi menghentikan langkah tak berarti ini setelah memastikan bahwa semua tim investigasi hilang di belakang. Sama seperti pangkalan militer 012 diserang, musuh yang mereka hadapi bukan hanya manusia, tapi juga burung pipit di angkasa. Rencana penyelidikan biasa tidak lagi efektif, tidak peduli berapa banyak orang yang dikirim untuk menyelidiki, itu mungkin pengorbanan yang tidak berarti. Di markas belakang, percakapan antara semua jenderal dan staf tempur diturunkan, seolah-olah tekanan udara rendah tiba-tiba menyelimuti di sini. Qing Yi berdiri di depan model meja pasir besar dan menyaksikan dalam diam. Qing Zhen menempatkannya pada posisi ini tidak hanya karena hubungannya yang dekat dengannya, tetapi juga karena rasa terima kasihnya kepada pamannya atas bantuannya. Tapi Qing Yi sendiri memiliki kualitas seorang komandan yang hebat. Dia mungkin tidak bisa melihat pandangan jangka panjang seperti Qing Zhen, tetapi ketika mengarahkan di tempat, hanya sedikit orang yang bisa mengendalikan detailnya. Tiba-tiba, Qing Yi berkata, menggunakan perusahaan sebagai satu unit, dengan kedalaman 45 km, mendirikan pos tipe stres di luar garis pertahanan untuk mengirimkan pesanan. Ketika kepala staf di komando mendengar kalimat ini, ia tahu peran pos-pos ini. Setelah semua metode investigasi gagal bekerja, pos-pos sementara dan kasar ini seperti paku terjebak di pegunungan di luar garis pertahanan. Peran mereka adalah menggunakan stasiun radio yang mereka bawa untuk bertindak sebagai peringatan dini untuk garis pertahanan utama di belakang ketika musuh benar-benar tiba. Dalam perang, jika kecerdasan musuh dapat dipelajari 1 atau 2 jam sebelumnya, itu akan menjadi hasil yang sama sekali berbeda. Bahkan jika posisi defensif adalah kesiapan tempur tingkat pertama, sebagian besar prajurit akan dalam keadaan istirahat, jika setiap orang dijaga ketat setiap saat. Para prajurit akan runtuh sebelum musuh datang. Oleh karena itu, periode 2 jam ini adalah zona penyangga terbesar. Namun, ini juga berarti bahwa para prajurit di pos-pos terdepan akan menjadi korban pertama perang, dan tidak ada yang akan selamat.
2 jam ini dipertukarkan dengan nyawa semua prajurit di pos terdepan. Akan selalu ada pengorbanan dalam perang. Yang harus dilakukan King Yi adalah memastikan bahwa setiap pengorbanan itu bermakna. Kepala staf bertanya dengan suara rendah, "Tuan, bisakah kita memenangkan perang ini?" King Yi melirik kepala staf dan berkata, "Ini bukan sesuatu yang harus kita pertimbangkan sekarang." Kepala staf tertegun sejenak. Faktanya, kalimat ini sendiri berarti bahwa King Yi tidak yakin tentang pertempuran ini. "Tuan, apa yang akan kita pertimbangkan? Pikirkan berapa banyak waktu yang bisa kita beli untuk bagian belakang," kata King Yi. Pada saat ini, selain sibuk bekerja sama dengan pengiriman militer, berbagai departemen Hope King di belakang melakukan hal paling utama untuk membakar dokumen rahasia. Semuanya dilakukan secara rahasia, dan semua unit terkait rahasia dimonitor dan diblokir oleh pasukan rahasia di bawah perintah Sumen. Banyak orang dengan indera penciuman yang peka menganggap ini sebagai tanda mundur. Beberapa orang mencoba segala cara untuk mengirimkan informasi, tetapi pasukan rahasia di bawah komando Su lebih elit daripada yang mereka kira. Dan mereka lebih baik dalam melakukan misi rahasia semacam ini. Di persimpangan barat laut dan dataran tengah, para prajurit dari 218 pos terdepan berdiri di lereng bukit di gerbang pos terdepan, buang air kecil dalam barisan panjang. Bersiap-siap untuk buang air kecil lebih jauh dari orang lain. Yang terjauh adalah pemenang, yang terdekat adalah yang kalah. Pemimpin pasukan memandangi para prajurit di sekelilingnya, dan mau tak mau merasa bahwa dia memang agak tua. Seorang prajurit di sebelahnya yang kencing di tempat terjauh bertanya, "Pemimpin pasukan, Anda akan kalah, Anda bersedia bertaruh, Anda bisa mengakuinya." Pemimpin pasukan berkata dengan napas yang buruk, "Katakan apa yang kamu inginkan, aku tidak bisa memberimu senjata." "Aku ingin medalimu." Pencuri serdadu itu tersenyum, "Ku dengar kau mendapatkannya selama pertempuran dengan klan Zong." "Tidak." Ketua tim menyangkal, "Anda benar-benar berani berbicara, itu adalah nyawa Lao Su sebagai imbalannya." Pada awalnya, seseorang membayar 50.000 yuan, Lao Su tidak menjualnya, Anda mengubahnya. "Kalau begitu berikan aku foto adikmu," kata prajurit itu. Pemimpin tim segera menjadi marah, "Kamu juga layak." Para prajurit di samping tertawa dan mengangkat celana mereka, "Anakmu pasti ingin mengambil gambar saudara perempuan pemimpin pasukan lagi." Pemimpin tim berkata dengan terengah-engah, "Keluar dari sini untuk mendapatkan kebugaran fisik." "Ngomong-ngomong, pemimpin pasukan, apakah kamu bertemu dengan Marsal?" "Aku mendengar bahwa Marsal juga berpartisipasi dalam pertempuran klan Zong," prajurit itu bertanya. Meskipun pos terdepan tidak terlalu jauh dari penghalang 144, mereka kadang-kadang pergi ke penghalang 144 selama shift mereka, tetapi mereka tidak termasuk divisi lapangan ke-6. Tetapi milik penunjukan unit Zhou Yinglong, sehingga mereka tidak ada hubungannya dengan Ren Xiaosu. Persimpangan. Awalnya Ren Xiaosu sudah menjadi komandan muda di Northwest, dan reputasinya sudah sangat tinggi. Setelah divisi lapangan ke-6 mengalahkan bangsa penyihir, reputasi Ren Xiaosu mencapai puncaknya. Oleh karena itu, siapapun yang mungkin memiliki persimpangan dengan Ren Xiaosu akan dikelilingi oleh orang lain untuk bertanya tentang gosip tentang Ren Xiaosu. Begitu pemimpin tim di pos terdepan mendengar ini, dia langsung menjadi energik. "Ketika kami melawan klan Zong, Marsal dan saya berdua berada di kamp depan di bawah Tuan Zhou. Dia berada di perusahaan pisau tajam dan saya berada di perusahaan kedua. Pada saat itu, hari pertama Marsal muda datang ke kamp depan, dia memberikan kamp depan kepada Ji Fei Gou yang bermasalah." Seorang prajurit dengan penuh rasa ingin tahu bertanya, "Pemimpin pasukan, Anda mengatakan bahwa pemuda tampan itu begitu kuat, seberapa jauh ia bisa buang air kecil? Apakah Anda pernah dibandingkan dengannya?" Pemimpin pasukan memandangi para prajurit di bawah amarahnya, "Berani-beraninya aku membandingkan ini dengannya. Bukankah itu memalukan diriku sendiri? Juga, kami sangat dekat dengan barrier nomor 144, kami tidak tahu apakah kami memiliki kesempatan untuk melihat Marsal di masa depan. Bagaimana menurutmu? Kita adalah penjaga perbatasan di sini, jadi bagaimana kita bisa bertemu dengan pria besar seperti Marsal?" Pos terdepan yang menghadap ke Central Plains ini berbeda dengan pos terdepan yang menghadap negara penyihir karena lingkungan di sini tidak terlalu buruk.
Anda juga dapat menanam kol Cina, bawang hijau, dan sayuran lainnya di dekat pos terdepan. Sebuah pos penjaga biasanya memiliki 30 orang dan memiliki infrastruktur lengkap, peralatan pelatihan fisik, kantin kecil, area surat kabar, barak asrama, toilet, dan tangki pembakaran tinja. Pada saat ini, seorang tentara tiba-tiba melihat seseorang bergegas ke gunung dengan cepat. Seseorang datang, tidak ada seragam, hanya ada satu orang. Persiapan tempur, kata pemimpin pasukan, waspadalah terhadap serangan yang luar biasa. Namun, begitu dia selesai berbicara, ketua tim merasa ada sesuatu yang salah, karena semakin dia melihat sosok itu, semakin akrab dia menjadi. Tunggu, itu tampan muda. Ren Xiaosu naik sampai ke pos, dan hanya butuh beberapa menit dari saat penjaga menemukannya ketika dia naik. Di depan gerbang, semua prajurit menyimak channel Dongeng Donghua dan menatapnya dengan gembira. Namun, Ren Xiaosu tidak peduli dengan ini, tetapi berkata kepada pemimpin tim, unit apa itu? Zhao Shuai, kam ke depan resimen ke-173 divisi lapangan ketiga. Jawab pemimpin pasukan, berdiri tegak. Ren Xiaosu mengangguk, saya Ren Xiaosu, divisi lapangan ke-6, apakah Anda menjaga komunikasi tetap terbuka di pos terdepan? Tidak terblokir, pemimpin pasukan mengangguk dengan panik, semua pos perbatasan terhubung ke saluran telepon dan tidak akan terpengaruh. Hubungkan saya ke 178 markas benteng, kata Ren Xiaosu. Pemimpin tim buru-buru berlari kembali ke pos untuk membuat panggilan, dan kemudian operator mentransfer saluran ke benteng 178. Ketika terhubung, Ren Xiaosu memasuki ruangan dan mengangkat telepon, sementara yang lain semua meninggalkan ruangan, menunggu dengan sadar di luar pintu. Panggilan langsung seperti itu ke markas besar diklasifikasikan sebagai rahasia, dan tentara biasa secara alami tidak punya hak untuk mendengarkan. Ren Xiaosu mendengarkan suara familiar Zhang Jinglin di telepon, dan berkata dengan singkat, Central Plains telah jatuh. Saya sebelumnya menilai bahwa seluruh Central Plains telah jatuh ke tangan kecerdasan buatan Wang. Pasukan mereka perlahan-lahan bergerak ke barat laut. Saya percaya barat daya harus sama. Di telepon, Zhang Jinglin terdiam beberapa saat dan berkata, begitu. Saya akan menunggu 1 hari lagi di pos ini untuk mengamati pergerakan musuh, dan jika ada sesuatu yang harus saya lakukan, saya bisa menelepon ke sini, kata Ren Xiaosu. Ya, kata Zhang Jinglin, telepon lagi nanti, kamu harus istirahat. Setelah berbicara, Zhang Jinglin menutup telepon. Tidak ada banyak komunikasi satu sama lain, Zhang Jinglin tidak ragu apakah penilaian Ren Xiaosu akurat, dan Ren Xiaosu tidak bertanya kepada Zhang Jinglin bagaimana dia akan bereaksi. Selama bertahun-tahun, kedua belah pihak telah mengetahui akarnya, dan Ren Xiaosu percaya bahwa selama berita itu disampaikan, Zhang Jinglin pasti akan membuat keputusan yang paling benar. Ren Xiaosu keluar dari pos. Barulah dia punya waktu untuk melihat pemimpin tim. Hei, sudahkah kita bertemu? Pemimpin regu segera menjadi bersemangat, dan para prajurit di samping mengkonfirmasi bahwa pemimpin regu belum membual dengan mereka sebelumnya. Pemimpin regu berdiri dengan perhatian, ketika Anda berada di perusahaan pisau tajam, Marshal, saya adalah seorang prajurit kelas 3 di kompi kedua. Itu dia, Ren Xiaosu tersenyum, di mana asrama, aku perlu istirahat. Sudah hampir 48 jam sejak dia membantu Luolan, Ren Xiaosu tidak menutup matanya, dia butuh tidur yang baik sebelum menghadapi dunia yang lebih berbahaya ini. Bab 1234, ambil senjatanya lagi. Ren Xiaosu bermimpi panjang. Dalam mimpi itu, penembak kentang yang ia dan Yang Xiao Jin tanam di halaman kecil Aning Isrot benar-benar mekar. Dalam sekejap, seluruh dunia tampak terperangkap dalam dunia burung dan bunga putih bermekaran bersama atap mereka. Namun, dalam sekejap api besar menyala di dunia, dan semuanya terbakar. Seluruh dunia dipenuhi bau busuk yang kuat, seperti bau pipa kulit terbakar, bercampur dengan aroma cuka tua. Ren Xiaosu perlahan membuka matanya dan melihat Dahuyu duduk di samping tempat tidurnya mengambil kaki besarnya. Di luar jendela asrama, ini sudah pagi yang baru, dan matahari bersinar masuk melalui jendela sedikit demi sedikit. Ren Xiaosu berkata dengan kosong, ambil kakimu yang bau dan keluar dari sini. Kamu sudah bangun?
Marsal muda, Dahuyu mengangkat sepatunya dengan terkejut di wajahnya, kamu sudah bangun untuk waktu yang lama. Kupikir ada yang salah dengan tubuhmu. Berapa lama saya tidur? Ren Xiaosu bertanya. Dia mengangkat matanya dan melihat bahwa P5092, Wang Yun, Ji Xiang, Sun Yeyu dan yang lainnya semua penuh sesak di asrama pos. 16 jam, kata Dahuyu, kami bergegas setelah menerima pemberitahuan dari Komandan Zhang. Jin kecil dan Yingsui berjaga di luar, dan para tetua kami berjaga di dalam. Mengapa Tuan Zhang memanggilmu? Ren Xiaosu bingung. Dia mengatakan bahwa kamu mungkin tidak beristirahat untuk waktu yang lama, dan kamu akan lebih rentan ketika kamu tidur, jadi mari kita jaga agar tidak terjadi kecelakaan, kata Dahuyu. Tiba-tiba, Ren Xiaosu tidak tidur selama lebih dari 40 jam, dan telah mengalami pelarian intens diusir oleh senja. Itu memang agak tidak berkelanjutan. Dengan kewaspadaannya, dia bahkan tidak memperhatikan pendekatan Dahuyu dan yang lainnya. Namun, Ren Xiaosu tiba-tiba merasa bahwa itu juga mungkin bahwa secara tidak sadar dia merasa bahwa Dafaj dapat mempercayai mereka, sehingga dia tidak terbangun. Ketika dia tinggal di kota pasar sebelumnya, Yan Liuyuan tidak akan membangunkannya ketika dia dekat. Tuan Zhang punya instruksi, tanya Ren Xiaosu. Seluruh markas tempur berpikir bahwa kita mungkin mundur, kata Dahuyu. Hari ini, seluruh Northwest telah terputus dari Central Plains. Bahkan orang-orang seperti Ren Xiaosu yang pernah ke Central Plains secara langsung tidak dapat benar-benar mengkonfirmasi apakah Zero benar-benar mengendalikan seluruh Central Plains. Namun, orang-orang yang mensubscribe channel Dongeng Donghua dan suka berjudi pada kebetulan selalu kalah secara menyedihkan dalam perang. Sehingga Angkatan Darat Northwest segera memutuskan untuk merumuskan strategi pertempuran dengan rencana terburuk di bawah kondisi ketidakpastian. Timur Fort 178, seperti Barier nomor 146, Barier nomor 144, Barier nomor 145, dan Barier nomor 143 semuanya terletak di dataran. Daerah yang dikendalikan oleh hambatan ini sama sekali tidak cocok untuk perang skala besar. Jika mereka bersikeras memegang tempat-tempat ini, kerugian Angkatan Darat Northwest dapat meningkat sebesar 30%. 30% ini bukan angka yang sederhana, di belakangnya ada puluhan ribu nyawa. Tidak mungkin bagi Zhang Jinglin untuk bertaruh puluhan ribu nyawa tentang berapa banyak musuh yang ada. Jadi pilihan terbaik mereka adalah mundur ke barat penghalang 143. Medan di sana lebih cocok untuk pertahanan. Dahuyu berkata, jika seluruh Central Plains telah dikendalikan oleh kecerdasan buatan, maka penghalang 143 bukanlah tujuan kita. Pasti ada alternatif untuk rencana retret. Di mana ada rencana alternatif untuk mundur? Ren Xiaosu bertanya dengan tenang. Mundur ke benteng 178, jawab Dahuyu. Ren Xiaosu mengerutkan kening. Jika situasinya sangat buruk, itu berarti bahwa Northwest menghadapi migrasi terbesar sejak era gurun. Tidak hanya tentara akan mundur, tetapi juga orang-orang di sini. Itu jutaan penduduk dan pengungsi, bagaimana mereka bisa mengatakan bahwa mereka akan mundur? Tetapi jika Anda tidak membawa penduduk untuk mundur, apakah ada pelanggaran terhadap niat asli Angkatan Darat Northwest? Jangankan meninggalkan begitu banyak orang hingga nol, saya khawatir peradaban manusia akan semakin berbahaya. Di mana Tuan Zhang? Ren Xiaosu bertanya. Dia tiba di Barier nomor 144 siang ini, kata Dahuyu, rencana seluruh orang untuk bergerak ke barat dan mundur harus dimulai hari ini. Mulai saat ini, seluruh peradaban manusia akan mulai berpacu melawan waktu. Ren Xiaosu bangkit, semua ikuti saya kembali ke Barier nomor 144 dan beritahu Zhou Yinglong bahwa pos terdepan juga akan dievakuasi, dan mereka akan melaporkan kembali ke urutan tempur mereka sendiri. Jangan tinggal di sini untuk menambah korban. Pada saat ini semua orang menyadari bahwa Ren Xiaosu sudah memasuki peran marsal. Zhou Yinglong adalah komandan divisi lapangan ketiga, dan jika Ren Xiaosu tidak dapat memerintahkannya sebagai kepala petugas divisi lapangan ke-6 saja, ia harus menggunakan status marsal. Tapi kelipan besar tertegun sejenak, itu tidak bagus, Marsal. Pos-pos ini awalnya didirikan untuk perang. Setiap pos telah bekerja sangat keras untuk membuat saluran telepon,
awalnya dengan tujuan menyelidiki musuh dan membeli waktu untuk pasukan belakang. Pengorbanan, meskipun itu adalah sesuatu yang tidak ingin dilihat semua orang, tetapi jika mereka mundur, kita akan benar-benar buta. Pada saat itu, tidak ada yang tahu di mana musuh akan datang dan kapan mereka akan turun. Petik 2. Ren Xiaosu menggelengkan kepalanya, lalu berteriak keluar jendela, Zhou Yingsui. Hei, pelayan besar di luar jendela setuju, apa yang memanggil tuanku? Ren Xiaosu berkata, ketika kita pergi, kamu akan tinggal di pos ini, dan kamu akan segera melaporkan situasi musuh ke belakang, dan kemudian kamu akan pergi sendirian. Oh, Zhou Yingsui menjawab dengan enggan. Dengan Zhou Yingsui di sini, tidak ada yang bisa mempertahankannya bahkan jika musuh datang. Big Huyu dan P5092 saling memandang, semua orang ingin menempatkan orang yang luar biasa seperti Zhou Yingsui di sini sebagai penjaga. Sebenarnya, ini tentu saja yang paling murah, tetapi Zhou Yingsui merasa sangat tidak nyaman, bukan? Ren Xiaosu membereskan pakaiannya dan keluar. Dia memandang Zhou Yingsui dan berkata, jangan terlihat sedih. Setelah perang berakhir, seluruh pasar hitam aliansi penghalang akan diberikan kepada Anda. Benarkah? Mata Zhou Yingsui berbinar, seluruh liga penghalang. Ya, Ren Xiaosu mengangguk. Terima kasih, Tuan. Zhou Yingsui tersenyum dengan alis terbuka. Pada saat ini, Zhou Yingsui belum sepenuhnya menyadari keseriusan masalah. Sejujurnya, setelah pertempuran ini, masih ada gelar Barrier Alliance, dan Ren Xiaosu tidak yakin. Namun, mereka mengetahui tentang flicker besar, jangan melihat seberapa kuat gadis ini. Zhou Yingsui ada di pasar gelap dan penghalang nomor 144. Di depan marsal muda dan jin kecil, dia seperti anak kucing. Dalam perjalanan kembali, Ren Xiaosu melihat di dalam mobil bahwa seseorang di tepi jalan sedang mengendarai mesin penggali untuk mengeruk beberapa anak sungai. Dahuyu menjelaskan kepada kopilot, saya melihat bahwa proyek pemeliharaan air setengah jalan, dan area irigasi lahan pertanian telah mencapai setengah. Sangat disayangkan untuk mundur dari Fort 178 seperti ini. Ren Xiaosu menatap keluar jendela dengan bingung, bertanya-tanya apakah dia benar-benar bintang sapu. Setiap kali dia hanya ingin berhenti, akan ada perubahan baru untuk menghancurkan rumahnya yang penuh harapan. Yang Xiao Jin di samping sepertinya telah menebak apa yang dia pikirkan, dan tiba-tiba meremas telapak tangannya. Kami tidak meninggalkan di sini karena kami tidak beruntung dengan Anda, tetapi karena tidak ada kedamaian di dunia ini. Anda tidak membawa dunia yang kacau ini. Itu bukan disebabkan oleh Anda. Sebaliknya, dengan Anda menjaga tanah ini, saya yakin kita akan bisa menang. Ren Xiaosu mengangguk. Bahkan, apakah itu Luo Lan, Zhou Qi, Qingyi dari klan Qing, atau Ren Xiaosu, Dahuyu, Zhang Jinglin dan lainnya di sisi benteng 178. Ketika menebak kekuatan seperti apa yang tidak dimiliki kecerdasan buatan, pada kenyataannya, akan ada rasa ketidakberdayaan. Itu adalah perasaan putus asa bahwa tsunami setinggi 100 meter datang ke arah Anda, tetapi Anda tidak punya tempat untuk melarikan diri. Namun, Ren Xiaosu tahu bahwa ada cara lain untuk menyelesaikan krisis, dan sepertinya dia hanya memiliki satu jalan lagi. Yang Xiao Jin tiba-tiba berkata dengan suara rendah, mungkin egois untuk mengatakan ini, tapi apapun situasinya, saya tidak ingin Anda mengorbankan diri untuk menyelamatkan orang lain. Anda tidak dapat menyelamatkan saya, mengerti? Kita harus menemukan cara lain. Setelah pergi ke penghalang ke-88, tidak ada rahasia antara Ren Xiaosu dan Yang Xiao Jin, jadi Yang Xiao Jin juga tahu apa jalan terakhir Ren Xiaosu. Tetapi baginya, jika harga menyelamatkan dunia adalah untuk mengorbankan Ren Xiaosu, maka dia tidak mau 10.000. Ren Xiaosu tersenyum, aku tidak akan ada di sana. Kelompok pertama kali kembali ke kamp garnison divisi lapangan ke-6. Setelah semua anggota inti memasuki ruang pertemuan, Ren Xiaosu menunjukkan topik, isi diskusi hari ini adalah bagaimana mengatur evakuasi tertib dari penduduk seluruh barat laut. Ingat, atur evakuasi mereka. Ini tidak berarti kebajikan wanita, dan kita tidak bisa meninggalkan mereka dengan kecerdasan buatan. Zhang Xiaoman bertanya-tanya, apakah benar ada begitu banyak robot nano dalam kecerdasan buatan?
Ada jutaan orang di barat laut yang mensubscribe channel Dongeng Donghua. Bisakah itu mengendalikan begitu banyak? Kami hanya dapat merencanakan yang terburuk sekarang, P5092 menjelaskan. Kami tidak tahu apakah ia memiliki kemampuan ini, tetapi kami hanya dapat berasumsi bahwa itu bisa. Kami harus bersiap dengan dua tangan sekarang, satu untuk mundur dan yang lain untuk bertemu musuh. Pekerjaan retret melibatkan terlalu banyak hal. Penghancuran dokumen rahasia, transfer cadangan makanan, transfer berbagai bahan, registrasi transfer personel, cara mentransfer dalam batch. Dan cara mengatur jalur suplai pada retret sebenarnya adalah jumlah yang sangat besar. Teknik. Jelas tidak semudah memberitahu penduduk untuk berlari cepat, dan kemudian semua orang akan melarikan diri bersama. Adapun hal kedua untuk bertemu musuh, itu bahkan lebih sulit. Retret jutaan orang adalah proses yang panjang. Menurut perkiraan Wang Yuexi, seluruh rencana retret akan memakan waktu 1 bulan untuk selesai. Namun, menurut perkiraan Ren Xiaosu, orang banyak di dataran tengah akan mencapai barier nomor 144 dalam waktu setengah bulan. Setengah bulan ini harus diselesaikan. Rintangan nomor 144 adalah penghalang terdekat dengan Central Plains, dan divisi lapangan ke-6, sebagai garnisun penghalang No. 144, wajib melakukannya. Ren Xiaosu berpikir sejenak dan melihat ke P5092, kamu mengambil pasukan pemadam asli kembali dan berpartisipasi dalam pembangunan garis pertahanan belakang. Aku akan memberitahu Zhang tentang masalah ini. Divisi lapangan ketiga Zhou Yinglong sedang menuju selatan. Mereka menyelesaikan pergantian pertahanan. Sebelumnya, ia mencapai kesepakatan dengan P5092 bahwa setelah Perang Dunia I, pasukan Tinder asli akan menarik diri dari urutan pertempuran dan tidak akan lagi berpartisipasi dalam perang saudara antara Barrier Alliance. Oleh karena itu, selama periode waktu ini, Rubah Hitam membongkar tugas komando untuk membawa orang-orang yang direkrut. Dan pasukan pemadam kebakaran pergi untuk membantu membangun proyek pemeliharaan air, dan sebagian kecil dari mereka pergi untuk membantu penghuni penghalang dalam pekerjaan reklamasi ladang gandum. Pada saat ini, Rubah Hitam harus memimpin rekrutan dalam perjalanan untuk menarik pupuk. Namun, ketika Ren Xiaosu selesai mengatakan ini, P5092 menggelengkan kepalanya, ini berbeda. Ini bukan lagi perang saudara antara Barrier Alliance. Ini adalah perang yang menyangkut kelangsungan hidup umat manusia. Para prajurit pasukan Tinder asli akan kembali ke dalam posisi saya baru saja memberitahu Black Fox untuk kembali menghadiri pertemuan. Begitu suara itu jatuh, pintu ruang rapat didorong terbuka oleh Rubah Hitam. Aroma pupuk kimia yang jelek memenuhi seluruh ruang konferensi. Black Fox memandang Ren Xiaosu dan P5092 dan bertanya, Tuan, apa yang harus saya lakukan ketika saya kembali? P5092 berkata dengan tenang, kamu harus membawa saudara-saudaramu untuk mengambil senjata itu lagi. Bab 1235, benar dan salah. Rubah Hitam berdiri di pintu ruang pertemuan memperlihatkan debu di tubuhnya, dia baru saja kembali dari membawa pupuk, seluruh tubuhnya kotor. Ketika staf tempur tertentu muncul dan mengatakan bahwa perwira P5092 meminta untuk pergi ke ruang konferensi, dia benar-benar tahu apa yang akan dia hadapi lagi. Perang paling kejam. Namun, Rubah Hitam tidak khawatir sama sekali, tetapi tiba-tiba sedikit bersemangat. Dia belajar di Akademi Militer Tinder selama 4 tahun dan bertugas di divisi ketiga selama bertahun-tahun. Apa yang dia pelajari dan lihat adalah semua untuk perang. P5092 beberapa diposting saat yang lalu dan mengatakan bahwa mulai sekarang, semua orang mungkin telah beralih ke unit logistik, dan masih ada saat penyesalan dalam Rubah Hitam. Namun, adalah tugas seorang prajurit untuk mematuhi perintah, dia akan melakukan apa yang dikatakan kepala suku. Tetapi jika dia memiliki kesempatan untuk mengambil senjata itu lagi, Rubah Hitam itu benar-benar bahagia di dalam. Selain itu, ia percaya bahwa prajurit lain dari unit Tinder yang asli akan sama bahagia dengan dia, karena semua orang telah menunggu saat ini. Rubah Hitam tahu bahwa ia mungkin salah dalam berpikir seperti ini. Lagi pula, perang adalah perang, dan ada harga yang harus dibayar. Namun, inilah yang mereka lakukan dengan sebaik-baiknya, dan itu juga menjadi alasan mereka rela memberikan segalanya.
P5092 duduk di ruang konferensi dan mengamati rubah hitam dengan tenang. Jangan terlalu cepat. Ketika kamu mengetahui musuh macam apa yang kamu hadapi, kamu akan mulai menderita. Tidak, Black Fox tersenyum, aku sudah lama siap secara mental. Aku melakukannya 10 tahun yang lalu. Pergi untuk mendandani penampilanmu, lalu bawa seseorang ke gudang senjata untuk mengambil peralatanmu, kata P5092. Oke, rubah hitam itu seperti seorang anggota baru ketika dia pertama kali memasuki akademi militer. Dia berbalik dan lari, penuh vitalitas. P5092 melanjutkan di ruang konferensi yang sunyi, kali ini divisi lapangan ketiga tidak lagi membangun pertahanan dengan posisi baru. Dalam menghadapi musuh yang begitu besar, posisi yang sederhana tidak dapat menghentikan mereka, jadi mereka harus ditunda oleh gerilyawan. Kecepatan. Faktanya, divisi lapangan ketiga benar-benar tidak bisa menghentikan musuh. Yang bisa mereka lakukan adalah menunda waktu untuk memastikan bahwa penduduk Northwestern mundur ke belakang sebanyak mungkin. Oleh karena itu, mereka tidak perlu mengalahkan siapapun, cukup beli waktu. Dukungan apa yang harus saya berikan? Ren Xiaosu bertanya. Saya akan bertarung dengan divisi lapangan ke-6, sehingga saya dapat membeli lebih banyak waktu. Tidak. P5092 menggelengkan kepalanya dan berkata, kamu harus mengerti bahwa kamu selalu hidup sekarang, dan biarkan semua orang tahu bahwa kamu masih hidup adalah yang paling penting. Kamu dan Komandan Zhang adalah pilar spiritual Northwest, jadi kamu adalah satu tidak ada yang bisa jatuh. Jika salah satu dari Anda mengalami kecelakaan, seberapa besar dampaknya terhadap moral seluruh Angkatan Darat Northwest? Apakah Anda tahu? Ren Xiaosu tentu tahu kebenaran ini. P5092 melanjutkan, ini tidak ada hubungannya dengan keserakahan hidup dan rasa takut akan kematian, dan juga aku, komandan yang mati tidak akan berharga. Dunia ini tidak pernah membutuhkan darah yang tidak perlu, Anda dan saya harus hidup dengan tenang sampai akhir, bukannya kami ingin hidup, tetapi perang ini mengharuskan kami untuk hidup. Ren Xiaosu menarik napas dalam-dalam dan berkata, lalu, dukungan apa yang kamu butuhkan? Anda membutuhkan kendaraan, serta pasokan diesel dan bensin, kata P5092, hanya dengan cara ini kita dapat mendukung mobilitas perang gerilya. Anda menyebutkan bahwa Marshal, lawan dapat secara langsung mengendalikan pasukan mekanis Wang. Situasi yang dihadapi Northwest agak berbeda dari klan Qing. Tidak ada jalan antara keluarga Qing dan keluarga Wang, jadi tidak ada kemungkinan bagi pasukan mekanik untuk melewati hutan barat daya. Tapi di barat laut berbeda. Keluarga Wang telah lama ditempatkan di perbatasan. Ada jalan raya dan pangkalan depan Wang di dekat perbatasan. Bahkan jika jalur suplai lawan tidak cukup untuk mendukung kemajuan pasukan mekanik skala besar, akan ada sejumlah kecil kendaraan lapis baja dan tank yang tiba di barat laut. Karena itu, jika Anda ingin melawan gerilyawan dengan pasukan seperti itu, Anda harus mengikuti mobilitas Anda. Tetapi pada saat ini, Wang Yuexi ragu-ragu dan berkata, masalahnya adalah diesel, bensin, dan kendaraan adalah semua hal yang sangat dibutuhkan oleh penduduk ketika mereka mundur. Seluruh penghalang harus sepenuhnya operasional sehingga dapat sesegera mungkin. Bawa penduduk pergi. Ruang rapat menjadi tenang, sumber dayanya terbatas, Ren Xiaosu harus memutuskan siapa yang akan dialokasikan. Untuk Wang Yuexi untuk mengevakuasi penduduk, P5092 pasti tidak dapat menjamin mobilitas tinggi. Anda tidak dapat memiliki kedua ikan dan cakar beruang. Ren Xiaosu mengerutkan kening. Dia berdiri dan berkata kepada Wang Yuexi, kamu harus mengatur retret dulu. Kamu tidak harus menyembunyikan penghalang dari penghuni. Kamu tidak bisa menyembunyikan hal semacam ini. Zhang Xiaoman, kamu membawa brigade ke penghalang untuk menjaga ketertiban. Jika ada yang menghasut warga sipil untuk menyebabkan kekacauan, mereka semua akan ditangkap. Adapun cara mengungsi, saya akan memikirkan cara. Petik 2. Pada saat ini, P5092 tiba-tiba berkata, Wang Yun, Anda memilih 10 tentara dari tentara yang dulu berada di Fort 178 dan mari kita datang menemui saya. Ingat, saya ingin mereka yang memiliki anggota keluarga di Fort 178 tetapi bukan satu-satunya anak. Tentara, kau memberiku semua visi sejati yang diberikan komandan muda kepadamu,
dan aku ingin semua yang belum membuka pintu kunci. Ren Xiaosu terkejut sejenak, dia langsung menebak apa yang P5092 inginkan untuk 10 prajurit ini. P5092 berpikir sejenak dan menambahkan, yang terbaik adalah sukarela. Di divisi lapangan ke-6, lebih dari 1.000 orang datang ke barier 144 bersama Zhang Xiaoman, jadi 10 prajurit ini tidak sulit ditemukan. Pada sore hari, P5092 mengumpulkan semua mata pandangan benar yang pernah dikirim Ren Xiaosu, termasuk setiap mata pandangan benar di atas tingkat merah, berjumlah 10. Awalnya ada lebih dari 20, tetapi sebagian besar dari Anda telah membuka pintu kunci baru-baru ini. Jika Anda ingin membukanya, Anda harus membiarkan pemilik Eye of Truth Seing yang sebelumnya mati. Pemandangan sejati sesuai dengan seorang prajurit, seperti batu merah di tangan Zhang Xiaoman yang belum membuka pintu kunci, yang semuanya bisa menjadi kunci untuk rencana evakuasi ini. Rumah adalah hal yang sangat penting di benteng 178. Meskipun pintu kuncinya tidak dapat dikendalikan, jika Anda meninggalkan rumah terlalu lama, maka pintu ini memiliki kemungkinan besar untuk membuka ke rumah masing-masing. Ini adalah bagaimana Ren Xiaosu memilih tentara. Lebar pintu kunci merah dapat melewati satu orang pada satu waktu, dan kunci emas dapat melewati 2. Tentu saja, warga sipil tidak bisa lewat dengan tertib dan cepat seperti tentara. Mungkin seseorang bisa lewat dalam 2 atau 3 detik. Kali ini juga tidak akurat dan perlu dihitung lagi. Tetapi begitu seorang prajurit membuka ujung pintu kunci di benteng 178, seluruh rencana retret sipil dapat meringankan banyak beban, setidaknya anak-anak, wanita, dan orang tua yang tidak cocok untuk jarak jauh dapat pergi melalui pintu kunci. Ada total 4 penghalang yang perlu mundur, dan Ren Xiaosu harus mencoba jalan pintas. Tetapi para prajurit yang membuka pintu kunci ini tidak kebal, mereka harus menunggu semua orang lewat, dan memutar Eye of True Sight 10 kali berlawanan arah jarum jam untuk menutup pintu kunci. Dengan cara ini, semua orang yang mensubscribe channel Dongeng Donghua melewati pintu ini tidak akan jatuh kembali ke ujung pintu setelah pintu dihancurkan. Para prajurit ini, jika dihitung dari mundur sampai mundur, ada kemungkinan besar bahwa para prajurit ini tidak akan dapat meninggalkan 144 penghalang. Itu sebabnya Ren Xiaosu mengaku bahwa seorang prajurit yang melakukan hal-hal ini tidak dapat menjadi anak tunggal. Sejujurnya, Ren Xiaosu sangat enggan untuk membuat pilihan seperti itu, karena masalah ini tidak adil bagi prajurit manapun. P5092 memandang Ren Xiaosu dan bertanya, "Marshal, apakah Anda merasa tak tertahankan?" Ren Xiaosu melirik P5092, "Ya." P5092 berkata, "Ini adalah sesuatu yang harus kita semua alami. Apakah Anda ingat cerita kecil dari kereta itu? Ada 10 orang di satu trek, dan ratusan ribu di jalur lain. Awalnya, kereta ini akan menabrak ratusan ribu orang. Ya, dan sakelar ada di tangan Anda. Bagaimana Anda memilih?" Ren Xiaosu menggelengkan kepalanya, "Tidak, analoginya salah. 10 orang ini tidak melewatkan apapun. Mereka tidak berdiri di persimpangan lain. Namun, karena mereka adalah tentara, kita harus mengorbankan mereka dan membiarkan mereka berdiri atas inisiatif mereka sendiri. Di sisi lain jalan, gunakan hidup Anda sendiri untuk kehidupan orang lain." P5092 berkata, "Ya, karena dia adalah seorang prajurit, kita masing-masing siap untuk berkorban untuk ratusan ribu warga sipil." Ren Xiaosu menggelengkan kepalanya lagi, "Aku punya cara lain." P5092 berkata, "Tidak apa-apa untuk menyusun, jika Anda tidak tahan, biarkan saya memberi tahu mereka." "Untukku," kata Ren Xiaosu dengan tegas. Ketika 10 tentara datang ke Ren Xiaosu memandangi wajah masing-masing prajurit. Semua orang menatapnya dengan penuh harapan. Mereka semua tahu bahwa Marshal muda memiliki hal-hal yang sangat penting untuk mereka lakukan. "Siapa namamu dan berapa umurmu?" Ren Xiaosu bertanya dengan lembut. "Zhao Wankun, 40 tahun. Jiang Feifei, 31 tahun. Zhang Hao, 31 tahun. Liu Daixu, 25 tahun. Untungnya lebih rumit, 23 tahun. Cheng Fangwei, 24 tahun. Su Penglong, 21 tahun. Wang Fojun,
21 tahun. Dai Jinkai, 26 tahun. Tang Boying, 28 tahun. Di antara 10 tentara Angkatan Darat Barat Laut, yang tertua berusia 40 tahun dan yang termuda berusia 21 tahun. Ren Xiaosu diam-diam memikirkan cara berbicara, tetapi Zhao Wankun tersenyum dan berkata, "Marshal, tidak apa-apa. Kami siap secara mental, kami datang secara sukarela." Bahkan, mereka tahu apa yang sedang terjadi, mereka tahu kapan P5092 bertanya apakah mereka satu-satunya anak. Jiang Feifei berkata sambil tersenyum, "Marshal, Kepala P5 telah memberitahu kami apa yang terjadi. Kami bersedia tinggal di sini dan menunggu semua orang melewati pintu kunci dan menutupnya. Bahkan, dibandingkan dengan mereka yang perlu melawan musuh. Untuk rekan-rekan seperjuanganku, kami cukup bahagia, dan mereka yang paling berbahaya." Ren Xiaosu terdiam beberapa saat, dan kemudian berkata, "Aku akan menemanimu di garis depan sampai menit terakhir, dan kemudian menggunakan kereta uap untuk membawamu pergi." Ini adalah metode Ren Xiaosu. Mungkin P5092, sebagai komandan yang hebat, telah terbiasa berkorban dan terbiasa dengan kematian satu kehidupan demi cita-citanya. Tetapi ia masih menemukan kesulitan untuk membiasakan diri dengannya. Karena itu, ia akan menunggu bersama prajurit-prajurit ini hingga menit terakhir. "Mari kita mulai," kata Ren Xiaosu. "Ambil saja batu yang diberikan kepadamu, meneteskan darah, dan kemudian putar searah jarum jam 10 kali di dinding di belakangku, dan pintu kunci akan terbuka." Calon untuk penghalang nomor 144, Zhao Wankun, Jiang Feifei, Zhang Hao. Warga dari total 4 penghalang harus dievakuasi, sehingga 10 tentara didistribusikan secara merata ke setiap penghalang, dengan 2 atau 3 orang per penghalang. Adapun apakah mereka dapat membuka pintu kunci ke Fort 178, tidak ada yang tahu. "Marshal, seseorang ragu, bagaimana jika pintu yang kita buka tidak ada di Fort 178? Ren Xiaosu berkata, "Jangan terlalu menekannya. Ini adalah sesuatu yang tidak bisa Anda yakini. Mungkin didorong oleh pihak Anda, atau mungkin didorong di tempat yang belum pernah Anda kunjungi. Bahkan saya bertaruh, bahkan jika Anda gagal, tidak ada yang akan menyalahkan Anda. Jangan khawatir, saya akan menemukan orang lain untuk mencoba lagi nanti, Anda hanya angkatan pertama." Zhao Wankun pertama, ketika dia meneteskan darah dan diputar 10 kali, riak di dinding berdesir. Dia melangkah ke pintu kunci selangkah demi selangkah, dan detik berikutnya dia kembali ke barier 0. 144 dengan kecewa, dan kemudian berkata dengan susah payah, "Marshal, di balik pintu ini adalah gunung bersalju, suhunya mungkin lebih dari 10 derajat di bawah 0. Ren Xiaosu membantunya menepuk busa salju dari bahunya, "Tidak apa-apa, kau bisa kembali dan beristirahat." Zhao Wankun menundukkan kepalanya dan berjalan keluar rumah. Ren Xiaosu merasa ekspresinya sedikit salah, jadi dia diam-diam mengikuti di belakangnya. Saat Zhao Wankun baru saja meninggalkan rumah, veteran itu tiba-tiba mengeluarkan senjatanya dari pinggangnya dan ingin menembak dirinya sendiri. Untungnya, Ren Xiaosu tahu tepat waktu dan menendang pistol Zhao Wankun. "Apa yang kamu lakukan?" Ren Xiaosu bertanya dengan dingin. "Marshal, petugas P5092 mengatakan kepada kami bahwa pintu kunci ini hanya dapat dibuka sekali. Jika tuan rumah yang dibuka masih hidup, tidak ada yang bisa membukanya untuk yang kedua kalinya," bisik Zhao Wankun, "jadi kamu bisa jangan bohongi kami tahu apa yang harus dilakukan." Dada Ren Xiaosu tiba-tiba sepertinya terhalang oleh sesuatu, sedikit membosankan. Dia mengatakan beberapa menit yang lalu bahwa dia akan menemukan seseorang untuk mencoba kunci pintu lagi, tetapi dia ingin menghibur orang-orang ini. Yang mengatakan, "Saya khawatir orang-orang ini melakukan hal-hal bodoh." Akibatnya, P5092 memikirkan hal-hal di depannya, menyiratkan bahwa para prajurit ini akan bunuh diri jika mereka gagal membuka pintu di Fort 178. Dengan melakukan hal itu, P5092 adalah menggunakan kehidupan manusia untuk menjaga coba-coba, sampai 10 pintu utama yang sesuai dengan mata penglihatan benar semuanya dibuka di benteng 178. Dengan cara ini, setiap penghalang dengan 2 atau 3 pintu utama,
rencana evakuasi akan meningkatkan banyak efisiensi. Diperlukan hanya 10 hari bagi penghuni seluruh penghalang untuk mundur ke benteng 178. Ren Xiaosu menyeret Zhao Wankun untuk menemukan P5092. Dia berkata dengan dingin, apakah Anda menyarankan agar mereka bunuh diri? P5092 melirik Zhao Wankun, lalu dengan tenang berkata, ya. Hanya karena ini adalah pilihan yang paling benar. Ren Xiaosu bertanya. Ya, P5092 mengangguk dan berkata, pintu kuncinya terlalu tidak stabil, dan itu adalah komandan kecil. Warga sipil tidak dapat melewati satu orang dalam beberapa detik. Mereka bukan prajurit terlatih dari divisi lapangan ke-6. Ketika ada keramaian, akan ada juga kerumunan di sisi berlawanan dari pintu. Kelompok pertama orang yang lewat adalah anak-anak, orang tua, dan wanita. Anda melebih-lebihkan kecepatan mereka lewat, terutama orang tua. P5092 melanjutkan, sebuah pintu kunci yang dapat dilewati oleh 2 orang dapat melewati 100.000 hingga 150.000 orang dalam 3 hari. Jika hanya ada satu pintu kunci yang dapat dilewati oleh 1 orang, itu akan menjadi lebih sedikit lagi. Ada 1,1 juta orang di bulwark 144, dan pintu kuncinya sudah terlambat untuk mundur. Warga sipil ini jatuh ke tangan intelijen buatan. Seberapa banyak ancaman yang ditimbulkannya ke garis depan? Berapa banyak tentara yang akan mati saat itu? Ren Xiaosu mendengarkan dengan diam-diam, bahkan dia tahu betul bahwa apa yang dilakukan P5092 adalah solusi terbaik saat ini. Terlepas dari sifat manusia, emosi, moralitas, coba-coba dengan kehidupan manusia, dan kemudian membuka 10 pintu utama, ini memang rencana yang paling efisien. P5092 dengan tenang berkata, Marsal muda, saya hanya tidak ingin hati nurani Anda menghukum Anda. Anda hanya berasumsi bahwa Anda tidak mengetahui masalah ini. Saya akan menanggung semuanya sendirian. Pokoknya, saya berdarah dingin. Ren Xiaosu melirik P5092 dengan dingin dan berkata, masalahnya adalah kamu tidak berdarah dingin seperti yang kamu katakan. Kamu pikir aku setia atau tidak cukup dewasa, tetapi Angkatan Darat Northwest tidak pernah membutuhkan pengorbanan semacam ini. Jika Anda benar-benar ingin mati, maka mati bersama. Setelah itu, Ren Xiaosu mengaku bahwa Wang Yun mengirim seseorang untuk menjaga para prajurit yang gagal membuka pintu kunci, dan kemudian kembali ke ruangan tempat pintu kunci dibuka. Wang Yun di samping berkata kepada P5092, Marsal muda juga tahu bahwa Anda adalah untuk kebaikan Barat Laut. Dia memahaminya, tetapi ini bukan gayanya dalam melakukan sesuatu. P5092 berkata dengan tenang, saya mengerti bahwa ini adalah alasan mengapa pemimpin menjadi seorang pemimpin, dan saya hanya bisa menjadi seorang komandan. Pada akhirnya, penghalang 144 mencoba 3 kali dan hanya membuka pintu kunci yang hanya bisa dilewati 1 orang. Para prajurit lain masuk ke mobil dan pergi ke penghalang lain dengan pandangan sejati masing-masing. Di malam hari, Ren Xiaosu menemukan P5092 lagi, dan berkata dengan serius, saya tahu orang seperti apa Anda. Jika Anda benar-benar berdarah dingin, Anda tidak memerlukannya ketika menjaga tembok besar Tinder dan ketika tentara berkorban. Orang-orang menyimak channel Dongeng Donghua dan duduk sendirian di tenda sampai subuh. Jadi lain kali jika Anda membuat keputusan seperti ini, ingatlah untuk memberitahu saya sebelumnya bahwa Barat Laut adalah Barat Laut semua orang dan Anda tidak perlu membawa apapun sendiri. P5092 memandang Ren Xiaosu dalam hati, dan dia berkata lama kemudian, tapi perang selalu membutuhkan pengorbanan, dan mereka juga siap. Ren Xiaosu berkata, kamu benar, tetapi tidak hanya benar dan salah di dunia ini, tetapi juga pilihan kita sendiri. Sirene berbunyi di penghalang nomor 143, 144, 145, dan 146 pada saat yang sama hari itu, dan para penyiar dari setiap penghalang mengumumkan keputusan untuk mundur di radio. Pejabat itu tidak menyembunyikan situasi pertempuran, dan terus terang mengakui bahwa setiap orang harus mundur ke medan yang menguntungkan sebelum kemenangan dimungkinkan. Untuk sementara waktu, keempat penghalang itu gempar. Angkatan Darat Barat Laut telah merencanakan untuk menjaga perdamaian, tetapi kekacauan yang dibayangkan tidak terjadi. Dan cerita pun bersambung.
Terima kasih buat Anda yang sudah mengikuti alur cerita The First Order, atau Di Yisulai, di channel Dongeng Donghua, dan yang sudah bantu subscribe, semoga selalu diberi kesehatan. Dimudahkan segala urusan, dilancarkan usahanya, dan dimurahkan rezekinya. Bagi yang suka dengan alur cerita Donghua yang lainnya, silahkan cek di playlist, yang tentunya pasti tidak akan kalah seru ceritanya. Dan semuanya sudah Mimin rangkum di sana. Semoga bisa terhibur dan terima kasih.